Kalau ada orang yang berusaha menyalahgunakan undang-undang ITE, apalagi untuk nangkep saya gitu. Nah ini yang kita seni orang ini nggak ikut buat, baca undang-undang dengan apa pikirannya sendiri. Saya di bawah 2. Loh, kok di bawah 2? Tapi itu nggak pernah dia ralat sampai detik ini. Kemudian dia nemukan skripsinya Jokowi. Nah, yang asli di perpustakaan. Dari skripsi yang asli itu dia mulai membuat satu hipotesis. Tapi kenapa Mas Roy lebih suka disebut dengan pakar telematika? Nah itu kan berkembang. Saya nggak suka disebut lah, orang-orang aja yang nyebut. Orang-orang nyebut. Jadi ketika kemudian ada hobi elektro, ada hobi fotografi, kemudian saya juga hobi satelit, ya gitu, nangkepin sinyal-sinyal yang ada di atas. Jadi makanya kalau ke rumah tuh pasti ciri khas rumah saya itu pasti parabolanya banyak. Gitu ya. Terus itu semua, nah semua itu tergabung dalam satu disiplin, yaitu disiplin namanya multimedia. Nah makanya saya dulu disebut sebagai pengamat multimedia. Multimedia kemudian ada istilah yang lebih tren namanya telematika, telekomunikasi, multimedia dan informatika. Meskipun S1 saya nggak nyambung. Nggak, S1 saya itu komunikasi. Sospol. Jadi banyak orang sewot gitu loh. Profesornya itu kan S1-nya sospol. Tapi kok bisa? Ya, tapi kan orang nggak lihat sertifikasinya. Orang nggak lihat pengalaman saya. Karena dari kecil sudah suka dengan itu. Dan orang nggak lihat ketika, bahkan semenjak tahun 2003, zaman Menkominfo-nya masih Pak Samsul Muarif, saya sudah terlibat di dalam tim yang namanya TKTI. TKTI itu Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Saya by name tertulis di situ. Tertulis selaku wakil dari Gajah Mada, selaku dari wakil dari UGM. Prof Henry Subiakto itu tertulis juga di situ, tapi sebagai wakil dari Kementerian Kominfo waktu itu. Nah, jadi dari awal kita yang mulai nyusun ya, bahkan saya ikut merancang naskah akademik dari beberapa undang-undang. Ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP nomor 14 tahun 2008, yang terakhir Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, nomor 27 tahun 2022. Itu saya alhamdulillah terlibat semuanya dalam penyusunan undang-undang. Wah, luar biasa. Nah, jadi sekarang Mas Tio, kalau ada orang yang berusaha menyalahgunakan Undang-Undang ITE, apalagi untuk nangkep saya gitu. Nah, ini yang kita seni orang ini nggak ikut buat, baca undang-undang dengan pikirannya sendiri, salah lagi dia bacanya. Undang-undang ITE itu tuh untuk transaksi elektronik Mas awalnya. Jadi kalau Indonesia nggak pakai itu, kita diancam dikucilkan dari perdagangan dunia. Atau kepentingan yang mendesak waktu itu juga ada. Tahun 2004 ya, kita itu pernah ada pemilu, kemudian gambar-gambar partainya waktu itu diubah oleh hacker. Jadi partai jambu, partai nangka, partai pisang. Itu belum ada undang-undang yang bisa menangani itu. Maka digunakan undang-undang itu. Belum ada undang-undang itu, waktu itu masih menggunakan undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Nah, kedodolan aparat untuk menggunakan itu karena belum diatur soal internet segala itu belum diatur. Makanya kita percepat, maka undang-undang ITE itu rancangannya tahun 2000-an, fixnya baru ditok itu tahun 2008. Gitu. Nah, setelah itu kan ini cukup menarik ya, itu kan latar belakang dari Mas Roy. Tiba-tiba rame mengenai ijazah. Nah, sebenarnya triggernya apa sih? Ini banyak pemirsa yang belum tahu. Triggernya itu sebenarnya dari dia sendiri. Dari Raja Palsu Solo itu. Tembok Yeru Solo. Ya, di tembok ratapan itu triggernya. Jadi tahun 2013, ini peristiwa di Jogja lagi. Di Jogja? Itu ada sebuah seminar ilmiah yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia, UI. Hostnya kebetulan presenter, sekarang menjadi salah satu general manager salah satu stasiun TV besar, ya gitu. Nah, bukan sini tapi, sama, ya. Nah, jadi dia moderatori, kemudian ada Pak Syafi'i Ma'arif, Buya almarhum, ada Prof Mahfud, dan ada Jokowi. MD. Ya, Mahfud MD. Waktu itu secara iseng Mbak Rosi lah ya gitu. Rosi nanya gitu, ini bapak-bapak kan waktu itu mau pilpres gitu. IP-nya berapa sih? Layak nggak jadi presiden? Wah, Prof Mahfud dengan bangganya mengatakan, IPK saya, IP kumulatifnya 3,4. Wah, bangga dong di atas 3,4. Nah, Jokowi ketika ditanya, IP saya di bawah 2. Loh, kok di bawah 2? Tapi itu nggak pernah dia ralat sampai detik ini. Dan itu di seminar ilmiah loh ya.
Jadi artinya kalau orang mengatakan, wah itu kan candaan, Gojek kalau kata orang Jogja Jawa, Gojek itu candaan gitu. Candaan tidak tepat di seminar ilmiah semacam itu. Sehingga itulah yang memancing, itu dia sendiri yang memantik orang-orang yang berpikir kritis. Coba kalau IP di bawah 2, selesai nggak kuliah 5 tahun? Katanya dia selesai kuliahnya 5 tahun. Nggak selesai, Mas. Tidak. IP di bawah 2 itu maksimal ambil SKS, sistem kredit semesternya, adalah 15. Bahkan kadang-kadang dosennya kalau 12, Mas. Iya, karena 1, sekian kan IP-nya. Jadi nggak mungkin selesai dengan total kredit 160 sekian SKS dalam waktu 5 tahun. Nah, itu sudah jadi pertanyaan. Apalagi orang juga kemudian melihat track record-nya. Ya, ketika lo kok nggak pernah kelihatan ya ijazahnya. Sampai akhirnya timbul korban yang namanya Gus Nur, ya, sama Pak Nursugi, sama Bambang itu apa namanya, yang kemudian masuk ke penjara 2 orang, ya gitu. Jadi Gus Nur sama berdua itu akhirnya masuk penjara, ya gitu. Gara-gara dia mempersoalkan itu, dan pengadilannya itu hanya menggunakan ijazah fotokopi, bukan ijazah asli. Nah itu orang makin, nah itu sudah tahun 2022. Dan ini Mas Roy ada yang mendorong atau emang nggak ada sama sekali, sendiri. Saya sebenarnya baru tertarik itu ya, terus terang, aku baru tertarik neliti itu semenjak 2025. Oh baru ya? Iya, belum lama saya. Tahun 2022 itu sebenarnya sudah pernah ada ketertarikan saya untuk neliti, tapi saya baru ya hanya memperbanding-bandingkan itu 2022, bukan 2020. Ada orang memfitnah saya sekarang. Roy Suryo sejak tahun 2020. Enggak, saya belum pernah ngomong tahun 2020. 2022 itu mulai ada, tapi ya itu sekedar komen aja, tapi bukan neliti. Baru setelah adanya si dokter palsu itu, Rismond, si Holland Sianipar M. Eng. Ya. Kan dulu bersama dengan Iya, kita nggak tahu lah kalau ternyata dia gelarnya palsu dan penipu dan pengkhianat dan pokoknya semua lah gitu. Terakhir dia malah, buruk banget lah, dia malah mengedarkan hoax yang receh lah, sangat soal-soal yang apalah itu, nggak jelas lah dia. Nah itu dia dulu yang memang pertama kali itu sempat ke UGM tanggal 14 Maret. Ya, 14 atau 15 lah, something like that. 14 atau 15 Maret 2025. Kemudian dia nemukan skripsinya Jokowi. Nah, yang asli? Yang asli, di perpustakaan. Dari skripsi yang asli itu dia mulai membuat satu hipotesis. Fontnya palsu. Itu fontnya. Karena dia bilang ini fontnya Times News Roman, gitu dia bilang gitu. Oh, 19.000 triliun % palsu. Nah, dia kan gayanya gitu. Nah, itu yang cukup. Tapi dia juga nggak akan terlalu meledak, Mas, gitu. Karena waktu itu hanya gitu. Nah, saya kemudian menarik lagi dulu yang pernah saya lakukan. Nah, udah kita bersatu di dalam situ. Koalisi. Ya.